Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wididina Putri Emilia, NIM 2019-12254 dari kelas Akuntansi 3 Paralel. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan pesan-pesan bisnis. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu perencanaan pesan-pesan bisnis. Pesan-pesan bisnis sendiri merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor keberhasilan komunikasi. Pesan yang baik akan mampu memenuhi semua pernyataan penerima. Memenuhi kebutuhan informasi penerima merupakan salah satu kunci sukses pesan bisnis. Dalam pembuatan pesan-pesan bisnis tertulis, kita perlu memperhatikan hal apa saja yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Hal tersebut merupakan langkah strategis bagi pencapaian tujuan serta salah satu faktor yang penting, merupakan keberhasilan dalam penyampaian pesan-pesan bisnis. Selanjutnya ada proses komposisi. Yang pertama ada plan, yang kedua ada organize, dan ketiga ada revision. Selanjutnya perencanaan pesan bisnis. Penentuan tujuan. Mengapa tujuan harus jelas? Yang pertama, keputusan untuk meneruskan pesan. Yang kedua, keputusan untuk menanggapi audiens. Yang ketiga, keputusan untuk memusatkan isi pesan. Dan yang keempat, keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Selanjutnya, tujuan komunikasi bisnis. Semakin tingginya pengendalian homoniator, maka akan semakin tingginya juga partisipasi penerimaan. Selanjutnya ada analisis audiens. Untuk menjawab semua itu, perlu adanya teknik atau metode dalam menganalisis audiens tersebut. Hal itu dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ada 1. Kembangkan profil audiens. Yang kedua, memuaskan kebutuhan informasi audiens. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Selanjutnya, mengembangkan auto audiens dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, menentukan ukuran dan komposisi audiens. Yang kedua, siapa audiens. Yang ketiga, reaksi audiens. Yang keempat, tingkat pemahaman audiens. Dan yang kelima, hubungan komunikator dengan audiens. Selanjutnya, memuaskan kebutuhan akan informasi audiens dengan tahapan sebagai berikut. 1. Temukan atau cari apa yang diinginkan oleh audiens. Yang kedua, antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Yang ketiga, berikan semua informasi yang diperlukan. Yang keempat, pastikan bahwa informasinya akurat. Dan yang kelima, tentukan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Selanjutnya, memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Itu dibagi menjadi 2, yaitu ada pendekatan nasional dan pendekatan emosional. Selanjutnya, penentuan ide pokok. Topik dan ide pokok adalah hal yang berbeda. Topik adalah subjek pesan yang luas, sedangkan ide pokok adalah pernyataan tentang suatu topik. Selanjutnya, seleksi saluran dan media. Dibagi menjadi 2, yaitu ada saluran lisan dan saluran tertulis. Saluran lisan yaitu ada 1, Anda menginginkan umpan balik langsung dari penerima. Yang kedua, pesanan relatif sederhana dan mudah diterima. Yang ketiga, Anda tidak memerlukan catatan permanen. Yang keempat, Anda dapat mengumpulkan pendengar dengan mudah dan ekonomis. Yang kelima, Anda ingin mendorong interaksi untuk memecahkan masalah atau mencapai keputusan. Sedangkan untuk saluran tertulis, yaitu ada 1, Anda tidak perlu memerlukan umpan balik langsung. Yang kedua, pesan terinci, kompleks, dan mudah memerlukan perencanaan seksama. Yang ketiga, Anda membutuhkan catatan permanen yang dapat dibuktikan. Yang keempat, Anda mencoba menjangkau penerima dalam jumlah banyak dan tersebar secara geografis. Dan yang kelima, Anda ingin meminimalkan distori yang terjadi jika pesan disampaikan secara lisan dari orang ke orang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.